Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cici Aprilia dari kelas PKA 2019, jurusan Kimia Universitas Negeri Surabaya. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai struktur dan fungsi nukleus, materi genetik, serta aliran informasi genetik. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Biokimia 2. Yang pertama, ada struktur nukleus. Nukleus berdiameter sekitar 5 mikrometer, memiliki 2 membran, masing-masing bilayer, dan mengandung pori. Di dalam nukleus mengandung kromatin, nukleolus, dan protein lamina. Pada sel eukariotik, nukleus mengandung sebagian besar gen, dan sebagian kecil gen ada di mitokondria dan kloroplas. Pada gambar ini, terlihat struktur dan letak nukleus pada sel hewan dan tumbuhan yang secara umum tidak terlihat perbedaan. Selanjutnya ada fungsi nukleus. Fungsi nukleus yang pertama adalah memuat dan menyimpan informasi genetik DNA yang menentukan bagaimana sel akan berfungsi, sebagaimana struktur dasar dari sel tersebut. Fungsi yang kedua adalah membuat semua RNA, termasuk RNA ribosomal, transfer, dan messenger. Selain itu, nukleus juga berfungsi menyalin DNA sel utama melalui pembelahan sel. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai materi genetik. Sel mempunyai 2 jenis molekul asam nukleat, yaitu DNA atau asam deoksiribosat nukleat dan RNA atau asam ribosat nukleat. DNA menyimpan informasi genetik yang spesifik untuk setiap individu dan spesies tertentu, yang akan diwariskan ke generasi berikutnya. Semua sel menggunakan sistem di mana informasi yang terdapat dalam DNA dikopi menjadi RNA dan kemudian diubah menjadi protein oleh mesin molekul yang disebut ribosom. Pada tingkat molekul, sel-sel memiliki lebih banyak kesamaan daripada perbedaan. Ada 3 penyusun dasar molekul DNA dan RNA, yaitu yang pertama basa nitrogen yang terdiri dari purin dan pirimidin. Yang kedua ada gula pentosa yaitu ribosa dan deoksiribosa. Dan yang ketiga adalah fosfat. Berikut ini adalah struktur kimia nukleotida penyusun asam nukleat. Selanjutnya adalah gambar struktur dari basa nitrogen pirimidin dan juga basa nitrogen purin, di mana basa nitrogen pirimidin terdiri dari sebuah cincin organik atau cincin aromatik, sedangkan basa nitrogen purin terdiri dari 2 cincin organik. Basa nitrogen pada asam nukleat saling berpasangan antara purin dengan pirimidin dan dihubungkan oleh ikatan hidrogen. Pada DNA, basa guanin berpasangan dengan basa sitosin, sedangkan basa adenin berpasangan dengan basa timin. Antara basa guanin dan basa sitosin terbentuk 3 ikatan hidrogen, sedangkan antara basa adenin dan timin terbentuk 2 ikatan hidrogen. Selanjutnya, pada RNA, basa adenin berpasangan dengan basa urasil dan basa guanin berpasangan dengan basa sitosin. Struktur sekunder DNA pertama kali ditemukan oleh Waston dan Crick pada tahun 1953 dengan menggunakan teknik difraksi sinar X. Struktur molekul DNA merupakan rantai heliks ganda yang memutar ke kanan. Kedua rantai polinukleotida memutar pada sumbu yang sama dan bergabung satu dengan yang lainnya melalui ikatan hidrogen antara basa-basanya.
Monomer molekul DNA adalah 4 macam nukleotida yang saling berikatan sesuai basa komplementernya. Sebagaimana dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Struktur double helix molekul DNA ternyata dapat berubah karena pemanasan dan pendinginan. Selanjutnya adalah struktur molekul RNA. Molekul RNA umumnya tersusun atas molekul polinukleotida tunggal. Rantai RNA berbentuk untai tunggal sehingga tidak membentuk struktur heliks yang teratur seperti DNA. Walaupun demikian, RNA mungkin bisa membentuk struktur sekunder dan tersier karena pasangan basa bisa terbentuk pada daerah yang membentuk loops. Terdapat 3 tipe molekul RNA dalam sel, yaitu mRNA, tRNA, dan rRNA. Molekul mRNA mengandung urutan nukleotida yang akan mengkode urutan asam amino dari protein pada proses translasi. mRNA eukariot terdiri dari urutan leader pada ujung 5 aksen, daerah pengode, dan ekor poli A pada ujung 3 aksen. rRNA dan tRNA merupakan perangkat untuk sintesa protein, tapi tidak mengode protein. Struktur rRNA mengandung banyak loops, dan terdapat pasangan basa di antara loops, sedangkan struktur tRNA berbentuk seperti daun. rRNA memiliki pasangan basa internal yang membentuk kompleks dengan protein membentuk partikel ribonukleoprotein yang disebut ribosom. Kesatuan molekul DNA mengalami perubahan menjadi eukromatin, heterokromatin, dan kromosom sejalan dengan siklus sel. Pada gambar ini dapat dilihat struktur dari kromosom di mana terdapat sentromer, kromatid, histon, serta untaian DNA. Ada 4 macam bentuk kromosom di dalam sel, yaitu yang pertama ada metasentrik, kedua ada akrosentrik, ketiga submetasentrik, dan yang terakhir adalah telosentrik. Gen ada pada kromosom. Gen adalah daerah di dalam kromosom atau DNA yang membawa sifat keturunan. Gen merupakan segmen DNA yang mengkode polipeptida atau RNA, di mana polipeptida atau RNA tersebut mempunyai fungsi struktural atau katalitik. Di samping gen, DNA juga mempunyai segmen yang berfungsi sebagai pengatur yang disebut urutan regulator. Urutan ini menyediakan sinyal-sinyal pada awal atau akhir gen, yang berfungsi untuk memulai atau mengakhiri transkripsi serta sebagai titik awal dimulainya proses replikasi DNA. Molekul DNA dan RNA berperan dalam sintesis protein. Berikut ini adalah gambaran singkat dalam proses sintesis protein. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai aliran informasi genetik. Materi genetik adalah bahan-bahan atau materi yang berperan dalam penyampaian informasi genetik di dalam sel. Informasi genetik yang menentukan sifat atau karakteristik suatu organisme tersimpan di dalam molekul DNA. Molekul DNA tersusun oleh ribuan gen. Setiap gen merupakan sandi genetik untuk setiap protein yang diproduksi tubuh. Informasi genetik suatu organisme dalam molekul DNA terdapat di dalam inti sel. Unit fungsional dalam molekul DNA yang menyandi sifat keturunan atau sifat genetik tertentu disebut gen. Keseluruhan informasi genetik yang terdapat dalam tubuh makhluk hidup disebut genom.
Ekspresi gen adalah proses penggunaan informasi genetik yang tersimpan di dalam gen untuk mensintesis senyawa-senyawa produk gen. Untuk lebih memahami alur dari informasi genetik, kita dapat melihat gambar berikut. Dogma sentral alur informasi genetik yang terdiri dari 3 proses utama penggunaan informasi dalam sel. Proses yang pertama adalah replikasi, yaitu proses pengkopian DNA induk untuk menghasilkan molekul DNA anak yang mempunyai urutan nukleotida yang identik. Proses yang kedua adalah transkripsi, yaitu proses di mana kode genetik yang terdapat dalam DNA dikopi menjadi molekul RNA. Proses transkripsi memiliki 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah inisiasi. Tahapan kedua adalah elongasi, dan tahapan ketiga adalah terminasi. Dan proses yang ketiga adalah translasi, di mana pesan genetik yang dikode dalam messenger RNA ditranslasi dalam ribosom menjadi polipeptida dengan urutan asam amino tertentu. Untuk lebih jelasnya, kita dapat menyaksikan video yang akan ditampilkan berikut ini. Di dalam sel terdapat nukleus yang mengandung genom. Pada manusia, genom dibagi menjadi 23 kromosom, yang dimana masing-masing kromosom tersebut mengandung untaian panjang yang disebut gen. Gen terdiri dari DNA yang mengikat histon. Gen merupakan bagian dari tiap DNA yang dapat membuat protein ketika DNA tersebut ditukar. Ada saatnya DNA melekat pada enzim. Di enzim, rantai double helix dari DNA akan terbuka melebar dan terpisah menjadi rantai DNA yang di atas dan di bawah. Pada saat DNA menempel pada enzim, tiba-tiba datanglah nukleotida mRNA yang bergerak dari luar ke dalam, mengikat nukleotida DNA pada rantainya paling bawah sesuai dengan kode genetiknya. Proses pengikatan tersebut akan menyusun nukleotida mRNA menjadi rantai yang disebut mRNA. Proses ini disebut transkripsi. mRNA berfungsi sebagai template protein. Sebelum terjadi proses translasi, mRNA akan terjadi penghapusan serta penambahan. Kemudian, mRNA akan bergerak keluar di celah nukleus ke ruangan membran sel menuju ribosom dengan cara bergerak bebas di cairan sitoplasma. Kemudian, datanglah ribosom satu dan lainnya yang mendekat dan mengikat mRNA. Ribosom akan membaca pesan mRNA dengan menyediakan rantai yang berikatan dengan amino yang disebut tRNA dari luar. Amino mengandung 20 jenis masam yang berbeda-beda yang disebut asam amino. tRNA telah menyiapkan 3 nukleotida sebagai antikodon. Sewaktu-waktu, kodon mRNA akan membaca antikodon tRNA dengan pengikatan yang berurutan secara triplet. Karena tRNA dibaca triplet saja, akibatnya asam amino yang sesuai urutan antikodon tRNA akan mendorong kodon mRNA. Kemudian, terjadilah pengikatan antara asam amino yang terlepas dari satu tRNA dengan asam amino dari tRNA yang baru. tRNA yang baru mendorong mRNA sehingga tRNA ikut terdorong. Akibatnya, tRNA yang melepas asam amino akan terjadi pengikatan antara satu asam amino dengan yang lainnya. Hasilnya, asam amino yang tersusun membentuk rantai yang disebut sebagai polipeptida. Hingga keluar dari ribosom, proses ini disebut translasi. Jika translasi telah selesai, maka polipeptida akan terputus. Kemudian polipeptida akan bergerak bebas hingga lama-kelamaan melipat menjadi satu dan mengeras yang disebut sebagai protein. Sekian penjelasan pada video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.